Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua, serta salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi dengan Ibu Safni pada pembelajaran matematika wajib, masih pada pokok pembahasan atau pokok bahasan statistika. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang histogram dan poligon frekuensi, di mana sebelumnya kita sudah bahas tentang tabel distribusi atau tabel distribusi frekuensi dan cara membuatnya. Nah, dari tabel tersebut dapat kita gambar atau lukis histogram dan poligon frekuensinya. Yuk simak baik-baik pembahasannya. Histogram dan poligon frekuensi. Kita langsung kepada contoh. Diketahui tabel distribusi frekuensi sebagai berikut. Nah, ini tabelnya, jadi masih contoh tabel sebelumnya, yang sebelumnya kita sudah bahas. Jadi kita lanjutkan untuk membuat histogram dan poligon frekuensinya. Jadi dari tabel ini kita dapat melukis histogram dan poligon frekuensinya. Kita lanjut. Buatlah histogram dan poligon frekuensi dari data pada tabel di atas. Sekarang perhatikan pembahasannya. Nah, sebelum kita membuat histogram dan poligon frekuensi, tabel tadi perlu kita tambahkan. Ya, yang pertama yang kita tambahkan adalah tepi kelas, kemudian titik tengah. Nah, sebelumnya kita sudah bahas ya, apa itu tepi kelas, apa itu titik tengah, dan bagaimana cara menghitung titik tengah, sudah kita bahas sebelumnya. Nah, tepi kelas itu ada tepi bawah, ada tepi atas. Nah, tepi bawah, batas bawah dikurangin setengah. Ya, coba perhatikan kelas pertama itu batas bawahnya 11. Maka tepi bawah kelasnya 11 dikurangi setengah, makanya 10,5. Sedangkan tepi atas kelas, batas atas kelas ditambahin setengah. Nah, batas atasnya kan yang kelas pertama atau interval pertama kan 13. Jadi tambahin setengah jadi 13 setengah atau 13,5. Begitu seterusnya. Ya, perhatikan tepi kelas. Untuk menentukan tepi kelas sama dengan yang sudah saya jelaskan tadi untuk kelas-kelas yang berikutnya. Jadi yang tepi bawah, batas bawahnya dikurangi setengah, tepi atas, batas atasnya ditambahin setengah. Nah, kemudian titik tengah. Titik tengah itu batas bawah kelas ditambahin batas atas kelas dibagi 2. Nah, contohnya untuk yang pertama kan 11, 13 atau dari 11 ke 13. Nah, kemudian kita cari titik tengahnya 11 ditambah 13 dibagi 2. 11 tambah 13 kan 24 bagi 2, 12. Nah, begitu seterusnya untuk kelas-kelas yang lain. Misalnya yang kedua 14 tambah 16, 30 dibagi 2. Jadi dapatnya 15 ya. Nah, jadi jarak atau panjang kelasnya harus sama ya. Jadi antara interval kelas yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya itu harus sama. Nah, kebetulan ini di contoh sebelumnya kan panjang kelasnya 3. Jadi jaraknya semuanya ada 3. Jadi 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Itu masing-masing berjarak 3. Nah, kemudian jumlah frekuensinya ada 80. Nah, dari sini baru kita lukis histogramnya ya. Nah, ini namanya histogram. Jadi sekilas seperti diagram batang. Tapi bedanya kalau histogram ini sebetulnya dia berimpit ya. Itu yang warna-warna garis-garis putih itu sebenarnya bukan jaraknya, tapi sebenarnya dia berimpit. Ya, berimpit atau berdempetan, tidak ada jarak.
ya. Jadi cara membuatnya kamu lukis pada bidang kartesius. Nah, berat bagasinya kamu ambil dari titik tengah dari batas atau dari tepi kelas, ya, dari tepi kelas. Ya, tepi kelas kamu lihat dari tabel tadi. Ya, jadi kamu lihat dari tepi kelas, ya, mulainya dari 10,5 sampai 31,5. Nah, kemudian frekuensinya, ya kamu lihat juga dari tabel tadi, dari 10,5 ke 13,5 itu berapa gitu kan. Nah, tadi di tabel kan ada 14. Dari 13,5 sampai 16,5 itu frekuensinya berapa. Nah, kemudian begitu seterusnya. Nah, lalu kamu garis. Dan dalam membuat tabel atau grafik ini harus menggunakan pensil sehingga pada saat ada kesalahan gampang dihapus. Jadi kamu jangan melukisnya dengan pulpen langsung. Ya, ini namanya histogram. Kemudian dari histogram ini sebetulnya bisa kita langsung lukis poligonnya. Kamu perhatikan. Nah, ini poligonnya. Jadi koordinat kartesiusnya sama dengan tadi. Ya, sama. Tapi bedanya di sini poligon kita mengambil dari titik tengah. Ya, untuk berat bagasinya diambil dari titik tengah. Kemudian frekuensinya sama dengan yang tadi. Jadi titik tengah 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 ya. Nah, kemudian kamu hubungkan ke frekuensinya dan setiap titik dihubungkan boleh pakai penggaris. Nah, ini namanya poligon frekuensi. Ya. Nah, kemudian dari situ kita juga bisa menyusun dari tabel tadi, kita bisa juga menyusun tabel distribusi frekuensi kumulatif. Nih, ada dua macam tabel distribusi kumulatif, yaitu tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, kemudian tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Frekuensi kumulatif kurang dari atau FK kurang dari didefinisikan sebagai jumlah frekuensi semua nilai amatan yang kurang dari atau sama dengan nilai tepi atas, ya. Nah, yang kurang dari atau sama dengan nilai tepi atas pada tiap-tiap kelas. Frekuensi kumulatif kurang dari dilambangkan dengan FK kurang dari. Jadi ini kamu baca kecil sama itu dibaca kurang dari. Jadi FK kurang dari. Kemudian frekuensi kumulatif lebih dari atau FK lebih dari didefinisikan sebagai jumlah frekuensi semua nilai amatan yang lebih dari atau sama dengan nilai tepi bawah. Nah, jadi bedanya kalau tadi tepi atas, sekarang ini tepi bawah kalau untuk kumulatif lebih dari. Pada tiap-tiap kelasnya. Frekuensi kumulatif lebih dari dilambangkan dengan FK tanda besar sama, tapi dibaca lebih dari. Nah, ini namanya tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Jadi perhatikan, dia tadi berdasarkan definisi terhadap tepi atas, jadi kamu ambil semua tepi atas, kemudian frekuensinya harus dikumulatif 14, setiap frekuensi, ini 14 kenapa 30? Karena frekuensi yang keduanya kan 16, jadi 14 tambah 16 ditambah-tambahin dengan frekuensi selanjutnya, ya gitu caranya, itu namanya kumulatif. Tadi awalnya kan 14, coba perhatikan. Kita kembali ke tabel tadi ya. Cara menghitung frekuensi kumulatifnya. Nah, perhatikan frekuensinya. Frekuensi pertama kan 14.
Yang kedua 16. Jadi ditambahin 14 tambah 16 30. Lalu tambahin lagi dengan 20, tambahin lagi dengan 17, tambahin lagi dengan 6, tambahin lagi dengan 4, kemudian tambahin lagi dengan 3, sehingga terakhir dia harus 80. Ya, seperti ini. Perhatikan, jadi cara menentukan frekuensi kumulatifnya. Setiap frekuensi di kelas intervalnya itu kita tambahin. Nah, ini dia. Jadi sehingga dia tambahin 3, terakhir jumlahnya 80 karena frekuensinya 80. Nah, dari sini kita lukis. Nah, kita lukis nanti bisa kita lukis grafiknya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih darinya terhadap tepi bawah. Nah, kalau tadi ditambahin setiap frekuensi, sekarang dikurangin. Jadi pertamanya 80, kurangin dengan frekuensi selanjutnya, kurangin terus sehingga terakhir 3. Ya, kalau yang kecil yang kurang dari ditambahin, yang lebih dari dikurangin mulainya dari 80 karena lebih besar atau sama dengan 10,5 itu ada 80. Nah, kemudian kurangin dengan frekuensi selanjutnya. Itu cara menghitung frekuensi kumulatifnya. Nah, sekarang dari tabel ini kita dapat menggambar. Nah, ini namanya OGIF. Dia menghasilkan OGIF positif. Ya, ini kumulatif, frekuensi kumulatif. Dia akan menghasilkan grafik OGIF positif. Jadi ini OGIF ini tabelnya. Jadi berdasarkan tabel, perhatikan berdasarkan tabel. Nah, jadi mulai 13,5 kan di sini kelihatan mulainya dari 13,5, tapi di grafik mulai 10,5. Itu supaya grafiknya tidak menggantung. Jadi kita lanjutkan sampai ke sumbu X-nya. Jadi ada 10,5. Jadi ada pertanyaan kenapa ada 10,5, Bu? Sedangkan di tabel nggak ada 10,5. Itu supaya grafiknya tidak menggantung. Jadi kalau 13,5 kan menggantung grafiknya, makanya kita teruskan sampai 10,5. Karena 10,5 kan nggak ada frekuensinya, jadi 0. Ya, jadi sebetulnya itu artinya frekuensinya 0. Nah, sekarang kita lanjutkan. Dari tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari, dia akan menghasilkan OGIF negatif. Ya, ini dia. Nah, ya, ini namanya OGIF negatif. Ya. Demikian pembahasan tentang histogram dan poligon. Kemudian ada tabel distribusi kumulatif kurang dari dan lebih dari, dan melukis OGIF positif dan OGIF negatif. Good luck, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.